Selamat pagi Morning People. Kembali lagi di Hot News yang hadir dengan deretan informasi terbaru untuk menemani pagi kalian. Puluhan warga yang merupakan pedagang kaki lima yang berada di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, menyerang petugas Satpol PP dengan batu saat digelarnya penertiban PKL di kawasan pantai tersebut. 2 unit kendaraan Satpol PP rusak dan 5 orang petugas terluka dalam insiden tersebut. Penertiban pun akhirnya dibatalkan. Insiden ini terjadi karena para PKL tidak terima adanya larangan berjualan di kawasan wisata Pantai Purus karena beranggapan penertiban yang dilakukan tidak merata. Sebelumnya Pemkot Padang telah menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang untuk berjualan yang berada di seberang kawasan pantai tersebut. Berita selanjutnya terlihat dari rekaman video amatir. Tampak kendaraan sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri ini ringsek setelah dihantam truk yang berjalan mundur di kilometer 8,250 Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Peristiwa bermula saat truk yang membawa material aspal dari Tangerang menuju Labuan hendak melewati tanjakan. Namun karena tak kuat menanjak, akhirnya truk berjalan mundur dan menghantam kendaraan roda 2 yang tepat di belakang truk. Akibatnya pengemudi dan penumpang motor tersebut dilaporkan meninggal dunia. Sementara truk juga terguling hingga membuat muatan berceceran di jalan raya. Beralih ke informasi yang lain, baru saja menghirup udara segar, mantan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna kembali diciduk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada siang hari kemarin. Ajay dijemput paksa usai bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Setibanya di gedung KPK, Ajay langsung digelandang masuk ke ruangan pemeriksaan guna menjalani pemeriksaan. Diketahui Ajay Muhammad Priyatna pernah terlibat kasus suap terhadap penyidik KPK, yakni Stefanus Robin Patuju, terkait proyek perizinan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda di Cimahi tahun anggaran 2018-2020. Suap sebesar 500 juta lebih tersebut berakibat Ajay divonis Hakim Tipikor dengan hukuman 2 tahun penjara. Berbeda dengan lomba pada umumnya, para kaum ibu warga RT 11 lingkungan 1 Perumahan Indah Sejahtera 2 Sukarame, Bandar Lampung menghadirkan perlombaan yang cukup ekstrim, yaitu menarik sebuah mobil jeep dengan berat mencapai lebih dari 1 ton. Para ibu-ibu itu pun dibuat susah payah menarik mobil dengan jarak sekitar 50 meter ini dan bahkan sampai terjatuh untuk menempuh waktu tercepat dari peserta tim lainnya. Antusiasme warga yang ingin menyaksikan perlombaan seru ini sangat tinggi, memadati sekitar arena perlombaan. Tak hanya menonton, warga juga bersorak-sorai memberikan semangat kepada para peserta lomba. Perlombaan yang diadakan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Sebelumnya warga RT 11 Perum Indah Sejahtera 2 Sukarame ini juga menggelar perlombaan serupa untuk memeriahkan perayaan HUT RI setiap tahunnya. Para pemenang lomba pun mendapatkan hadiah berupa uang tunai jutaan rupiah. Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah mendekam di sel lapas Bancu selama 8 bulan karena dianggap melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Untuk melakukan pembelaan, sang proklamator membacakan pembelaan atau pledoi meski Hakim Pengadilan Belanda tetap memvonis penjara selama 4 tahun 6 bulan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Lapas Bancu dibangun oleh arsitek Belanda pada tahun 1877 di kawasan Jalan Bancu nomor 8 yang saat ini kondisinya dihimpit oleh bangunan pertokoan. Pada 29 Desember tahun 1929, Presiden Soekarno beserta 3 rekannya dari Partai Nasionalis Indonesia, yakni Maskun Supriyadinata dan Gatot Mangkudipraja, pernah mendekam selama 8 bulan di tahanan ini. Sang proklamator menempati sel nomor 5 yang hanya memiliki ukuran 2,5 kali 1,5 meter. Hello Morning People, setiap pekerjaan pasti punya resiko tersendiri. Salah satunya kecelakaan saat bekerja di dapur. Morning Update punya beberapa informasi tentang kecelakaan saat masak. Ini dia informasinya. Terlihat 2 orang lelaki sedang memindahkan panci yang di dalamnya sudah berisi penuh. Mungkin ingin berniat memindahkan untuk disajikan, 1 orang pria malah terjatuh dan mengakibatkan panci yang dipegang tumpah hingga menimpa pria yang terlihat di video.
saat masak selanjutnya adalah datang dari seorang pria yang berbaju warna biru ini. Terlihat di video, pria ini sedang menggunakan alat pemanggang. Tapi setelah alat pemanggang tersebut dibuka, api lancar menyambar dan membakar seluruh pemanggang tersebut. Beruntung segera dipadamkan dengan cepat. Aksi menyeramkan terjadi pada seorang wanita yang ingin memasak kue. Alih-alih ingin menghidupkan alat untuk membuat kue, rambut wanita ini malah tergulung. Alhasil wanita ini teriak dan menjerit. Aksi menegangkan juga terjadi pada seorang pria yang sedang memasak. Niat hati mau menambahkan sesuatu pada masakannya, ternyata api malah menyambar besar dan menjalar hingga ke atas. Alhasil, pria tersebut panik dan membuat air yang dipegangnya pun terjatuh ke lantai. This guy is trying to make apples flambe for his wife. Watch as he pours the flaming brandy into a hot pan. Very quickly, he's got a disaster. Kecelakaan saat masak selanjutnya adalah terjadi pada 3 orang yang sedang berada di dekat alat barbeque ini. Ketika mereka mau memasukkan makanan, tiba-tiba saja api menyala besar dan menyambar seluruh alat barbeque tersebut. Aduh, serem banget ya. Untuk morning people selalu berhati-hati ya. Jangan sampai ada kejadian di atas menimpa pada kita. Selamat pagi, Pagi-pagi. kembali lagi bersama saya Fadli. Dan saya Kristal pastinya di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Wah, Kristal, Yes. ini ya zaman sekarang buat morning people yang ada di rumah, informasi apapun kalau kita mau cari itu gampang banget. Tinggal ketik aja langsung ketemu deh. Benar pastinya. banget. Bener kan? Benar banget. Tapi ya Fadli ya, tahu nggak sih ini kalau misalnya sempat viral nih di media mengenai vision care pertama di Indonesia, yakni perawatan mata yang menyeluruh, ya kan? Mulai dari pemeriksaan 3 dimensi, pemeriksaan kontras, dan juga low vision, dan juga banyak banget yang Aduh nih lainnya. Kristal, nih aku juga bingung nih ya. Emang ada tempat pemeriksaan gitu ya yang sedetail itu, karena sangat bermanfaat banget pastinya buat kita ya. Karena nih mata ini kita nggak pernah tahu. Mata ini sebenarnya adalah jendela dunia. Yang gini-gini nih susah dibilangin. Kalau misalnya Fadli nggak percaya nih ya sama yang aku omongin nih, kebetulan sebentar lagi kita bakal kedatangan tamu seorang optometris yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dan juga sudah menerbitkan 2 buku tentang refraksi dari Custom Vision Care, dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Pokoknya kamu nggak boleh kemana, kamu harus pantengin terus. Ya iya dong, ini penting banget buat aku juga sama keluarga aku. Makanya jangan kemana-mana ya, Morning People juga jangan kemana-mana ya, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Hello morning people, penembakan misterius atau sering disingkat Petrus merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi di era Orde Baru. Sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Petrus merupakan peristiwa penembakan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai preman atau gali di beberapa penjuru daerah. Korban dari penembakan Petrus hanya dibiarkan tergeletak di jalan sehingga masyarakat menyaksikan sendiri kejamnya peristiwa tersebut, dan juga sebagai peringatan untuk rakyat agar patuh jika tidak mau dibinasakan. Pada tahun 1980-an, angka kejahatan di Indonesia begitu tinggi, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Pemerintah Orde Baru pada saat itu melakukan operasi rahasia agar kasus kejahatan diturunkan. Mereka menangkap dan membunuh para preman, perampok, gali, atau orang-orang yang dianggap mengganggu ketentraman masyarakat. Penembakan misterius atau Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 hingga tahun 1985 atau pada masa Orde Baru. Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, yakni Majen Polisi Anton Sujarwo, atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim Abri, Soeharto meminta polisi dan Abri mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Petrus mulai marak di Indonesia sejak tahun 1983. Kali itu kota Yogyakarta menjadi tempat pertama bagi operasi Petrus. Orang-orang bertato atau berpenampilan seperti preman menjadi target utama dari Petrus. Hal tersebut kemudian membuat banyak pemuda yang memiliki tato di tubuhnya untuk menghilangkan tatonya ramai-ramai.
Ketakutan tersebut semakin meluas ketika kabar mengenai munculnya Petrus di berbagai daerah lain menyebar. Ternyata peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan, khususnya tahun 1983. Namun banyak kabar yang beredar bahwa banyak ribuan orang yang dituduh preman mati tanpa proses peradilan. Salah satu cara yang digunakan dalam operasi Petrus adalah penculikan. Para gali, preman, atau pelaku kejahatan itu menjadi korban penghilangan orang secara paksa dengan cara dijemput orang tak dikenal dari rumah, dijebak oleh teman sendiri, dipanggil polisi ke kantor, dan ada pula yang dijemput dari dalam penjara bagi mereka yang sedang mendekam di tahanan. Korban Petrus biasanya ditemukan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Korban Petrus umumnya memiliki 3 luka tembak di tubuhnya. Selain luka tembak, beberapa korban Petrus sebagian besar juga ditemukan dengan luka cekik di lehernya. Di atas mayat yang dibiarkan tergeletak, pelaku penembakan biasanya akan meninggalkan uang Rp10.000 untuk biaya penguburan. Petrus disebut pelanggaran HAM berat karena melakukan penghilangan nyawa dan juga penyiksaan tanpa melewati proses pengadilan. Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yosef Adi Prasetyo saat itu pada tahun 2012 mengatakan jumlah korban dari peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 mencapai 10.000 orang. Sampai saat ini penyelesaian belum tuntas. Ia menyebut korban belum mendapatkan keadilan, bahkan permintaan maaf dari para pelaku. Morning People, Amnesty International juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, Petrus diakhiri pada tahun 1985 karena banyak mendapatkan perdebatan pendapat dan tekanan dari internasional. CCTV merekam sebuah truk menabrak sejumlah pemotor di Jalan Kebersihan Gedong Air Bandar Lampung. Dalam insiden tersebut, truk terlihat melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pemotor. Olah TKP dilakukan oleh pihak polisi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Truk ugal-ugalan diduga alami remblong saat melewati jalan turunan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Inilah kerusuhan petugas Satpol PP Kota saat melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan. Dalam razia penertiban, petugas ingin mengamankan dagangan milik penjual untuk diangkut ke dalam mobil patroli. Namun pedagang tidak terima sehingga terjadi keributan cekcok mulut dengan petugas Satpol PP. Melihat terjadinya keributan di lokasi TKP, petugas Satpol PP mengeluarkan senjata api ke udara untuk meredam amarah warga. Namun letusan senjata api yang dikeluarkan malah menimbulkan emosi warga dan pedagang. Pedagang berharap kepada pemerintah Kota Palembang, tolong dibantu kalau ada acara besar seperti ini, dibebaskan kami untuk berjualan. Sebuah warung nasi pecel di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengalami rusak parah usai ditabrak minibus. Saat kejadian, kondisi warung sedang ramai pembeli. Akibatnya 2 orang pembeli menjadi korban dan mengalami luka patah tulang, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi lantaran diduga sang supir baru belajar mengendarai. Kejadian ini mengakibatkan minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan. Seorang pemandu lagu meninggal dunia usai diperkosa dan terluka akibat kecelakaan di Tulung Agung, Jawa Timur. Korban yang sebelumnya mengalami kecelakaan tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan justru disetubuhi oleh kawannya. Tragisnya, dugaan pemerkosaan dilakukan pada saat korban tak sadarkan diri. Berdasarkan penyelidikan, korban dan pelaku bertemu di warung karaoke. Dalam kondisi mabuk minuman keras, keduanya berboncengan dan mengalami kecelakaan hingga korban terjatuh tak sadarkan diri. Pada saat itulah, pelaku membawa korban ke rumah pelaku dan memperkosanya hingga korban pun dinyatakan meninggal dunia. Jika biasanya aneka perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT RI diikuti para anak-anak usia sekolah, namun lain halnya di Lorong Haji Binti, Desa Emperem, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Dengan mengenakan baju merah dan celana putih khas Hari Kemerdekaan, para emak-emak ini terlihat riang gembira mengikuti lomba estafet tepung. Bahkan aksi kocak emak-emak ini jadi tontonan menarik bagi para suami dan anak-anak mereka. Selain lomba bagi emak-emak, dalam kesempatan yang sama, panitia turut juga gelar aneka perlombaan bagi anak-anak, seperti lomba balap balon, bawa kelereng, pancing botol, serta lomba cepat makan kerupuk. Selain memeriahkan HUT RI, lomba yang dilaksanakan ini menjadi ajang silaturahmi antar warga.
Berawal dari iseng membuat layangan naga dengan cara melihat di channel YouTube, seorang pemuda yang masih duduk di bangku sekolah asal Tuban, Jawa Timur ini sukses meraup cuan dari membuat layangan naga. Usaha yang ditekuni selama 2 tahun tersebut setidaknya mampu menghasilkan jutaan rupiah per bulannya. Dalam satu set produk lengkap layangan naga dengan ukuran besar, ia jual seharga 5 juta rupiah. Pemuda bernama Ilham ini membuat layangan naga berbahan dasar plastik dengan cara melihat tutorial di YouTube. Ia membuat layangan yang lebih bagus dan lebih besar lagi untuk mengikuti event-event layangan hias. Tak disangka, banyak orang yang datang untuk meminta dibuatkan layangan hias berbentuk naga raksasa. Bahkan anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini sudah mampu menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah per bulannya. Profesi ini ia tekuni di sela-sela waktu pulang sekolah. Kini ia mulai memasarkan layangan naganya melalui berbagai media sosial seperti Facebook dan Instagram. Biasanya pemesan yang datang berasal dari daerah sekitar Kabupaten Tuban. Morning people, jika membahas deretan gunung yang ada di Indonesia, Gunung Kerinci menjadi salah satu daftar dari deretan gunung yang wajib untuk dikunjungi. Selain memiliki keindahan alam yang memanjakan mata, gunung ini juga menyimpan banyak cerita mulai dari pesonanya hingga cerita berbau misteri. Lalu cerita apa sajakah yang tersaji di dalamnya? Berikut informasinya untuk Anda. Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera, memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Gunung Kerinci bersuhu sekitar 5 hingga 10 derajat Celcius. Sebagai puncak tertinggi di Pulau Sumatera, gunung ini juga termasuk ke dalam Seven Summits of Indonesia, yang merupakan sebutan untuk gunung yang memiliki puncak tertinggi. Sebagai salah satu gunung berapi jenis stratovolcano yang termasuk ke dalam cincin api Pasifik, gunung ini memiliki kawah pada puncaknya dengan kedalaman 600 meter dan luas kawah sekitar 48.000 meter persegi. Hal ini membuat abu vulkanik tipis dapat dilihat bagi pendaki Gunung Kerinci. Hal menarik lainnya adalah terdapat pada sekitar Gunung Kerinci, terdapat hamparan perkebunan teh kayu aro yang merupakan kebun teh tertua di Indonesia. Perkebunan ini telah didirikan sejak masa kolonial Belanda. Selain menyandang predikat tertua, perkebunan dengan luas 3.020 hektar ini juga merupakan salah satu hamparan perkebunan teh terluas di dunia. Tak hanya itu saja, salah satu hewan endemik Indonesia yakni harimau Sumatera juga tinggal di sekitar Gunung Kerinci. Oleh sebab itulah, sangat tidak direkomendasikan untuk bermalam mendirikan tenda atau melakukan perjalanan setelah matahari terbenam di dekat area hutan lumut Gunung Kerinci. Dikenal dengan beberapa nama, Gunung Kerinci berasal dari bahasa Tamil Kurinji yang merupakan salah satu tipe bunga di dataran tinggi. Hanya ada satu jalur yang bisa dilalui oleh pendaki Gunung Kerinci, yakni melalui jalur Kersik Tuo. Tak hanya itu saja, gunung ini juga menyimpan sejuta mitos berbau mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Konon katanya, terdapat makhluk bernama Uhang Pandak, memiliki tubuh pendek serta memiliki kaki seperti kera. Bahkan ada yang mengatakan, kaki Uhang Pandak jika dilihat seperti kaki terbalik. Seluruh tubuh tertutupi bulu berwarna abu-abu, tangan yang panjang, serta mempunyai mata merah berpijar. Makhluk ini makan dengan cara berbaring, dan dapat menggenggam mangsanya dengan tangan, serta menyobek dengan kaki mereka. Hingga kini keberadaan makhluk tersebut masih menjadi misteri. Pasalnya tidak ada yang berhasil mendokumentasikan kehadirannya. Kisah selanjutnya adalah, menurut masyarakat terdapat sebuah larangan yang harus dipatuhi, yakni jangan main air, minum air, dan mandi di jam 12 siang. Konon waktu tersebut seluruh penunggu Gunung Kerinci sedang menggunakan air. Apabila larangan tersebut dilakukan, maka bagi manusia yang sehabis minum di jam 12 siang akan merasakan sakit perut. Kehadiran pohon bolong dengan diameter besar di samping kanan jalur pendakian atau persisnya antara jalur pos 3 ke arah shelter 1, beredar kabar bahwa pohon tersebut dahulunya adalah tempat penyimpanan mayat pendaki yang wafat di Gunung Kerinci, sehingga siapapun yang melihatnya dilarang untuk berhenti, berfoto, ataupun makan. Jika hal tersebut dilakukan, percaya atau tidak, akan diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Itulah kisah di balik keindahan Gunung Kerinci. Bagaimana? Cukup membuat bulu kuduk merinding kan? Semoga informasi tersebut dapat menambah informasi serta ketertarikan Anda untuk segera berkunjung ya. Berjam-jam kerja di depan monitor, bikin perawatan mata jadi penting buat gue. Dan Kafika Sadega ini yang ngejaga gue buat terus fokus berkarya. Melaunching Kafika X
Sadega. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Oke. Vision Care ini merupakan vision care pertama di Indonesia. Jadi memang bedanya kita pemeriksaannya jauh lebih detail gitu ya. Ada pemeriksaan 3 dimensi, kering warna dan lain sebagainya. 1, 2, 3, bantu tangannya. Sana kiri. Ingin banget berkarya, hampir bekerja tiap hari depan monitor dan akhirnya kita buat yang berkualitas dengan model up to date mereka akan percaya diri. Cari tahu ternyata Kasum ini udah yang pertama di Indonesia. Semua koleksi kacamata Kafika X Sadega sudah bisa dibeli, semua e-commerce-nya Kasum dan semua toko Kasum Vision Care. Nah, morning people dan juga Fadli, sekarang kita sudah kedatangan nih tamu hebat kita. Ada Bapak Anung Inggito, seorang optometris yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dan juga sudah menerbitkan 2 buku tentang refraksi dan juga Ada Mbak Trista di sini, Iya. Deputi CEO Kasum Group yang membawahi brand Kasum Vision Care. Betul. Yeay, selamat Halo datang. Bapak Ibu, apa kabar? Waduh, seneng banget ya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Tapi sebenarnya kita mau tanya dulu tadi tuh. Betul. Apa tadi istilahnya? Optometris. Optometris. Itu apa ya Pak? Sebenarnya Ya? apa sih Pak? Optometris itu suatu profesi. Mm-mm. Jadi kalau Anda datang ke sebuah optical, Mhm. akan ditemui oleh seorang optometris Oke. yang melakukan pemeriksaan. Oh, pemeriksaannya itu optometris namanya. Harus optometris, pembuatan Oke. dan fitting kacamata. Oh, tapi kok saya nggak pernah dengar sekolah negeri optometris ya Pak ya? Iya betul. Nggak ada ya memang ya? Belum ada. Makanya Oh. diharapkan itu ada mulai di waktu itu sudah mulai di Universitas Indonesia tapi terhenti. Sekarang ada 13 sekolah di Indonesia. Itu swasta semua? Swasta semua. Jadi kita masih tertinggal dalam hal standar kompetensi internasionalnya masih jauh. Iya. Wah. Nah, nih Pak Anung kan ini kan lagi viral banget nih ya tentang medsos pemeriksaan vision care. Nah, itu sebenarnya pemeriksaan seperti apa sih vision care itu, Pak? Vision Care itu dikembangkan pertama kali oleh Kasum sejak 4-5 tahun yang lalu. Sebuah pemeriksaan yang komprehensif. Jadi begini Mbak Krista, selama ini kalau target marketnya anak-anak ya, Ah, anak-anak. Anak-anak. Oh, oke. karena itu adalah usia yang dimana penglihatan 3 dimensi masih bisa diperbaiki. Oke. Pengertian anak-anak itu sampai umur 12 tahun. Sampai 12 Sampai 12 tahun. Sampai dengan umur 5-6 tahun itu window period, golden period, masa emas. Oke. Jadi oleh karena itu itulah yang menjadi target market Kasum Vision Care karena itu yang jarang sekali diperhatikan oleh Oh, orang. 3 dimensi tadi itu. Iya. Oke. Itu pengaruhnya apa ke depannya kalau boleh Oke. saya tahu, Pak? Begini, kalau Anda anak Anda berkacamata, umumnya fokusnya hanya pada ukuran. Betul. Anak saya kemarin gitu. Ya. Diperiksa, oh ini ternyata minus sekian, silinder sekian. Dah Nah. pakai kacamata, beres pulang. Pulang, Kasum tidak melakukan itu. Oh. Harus ada Tinggal. kunjungan lanjutan Oke. untuk menilai apakah visual acuity, tajam penglihatannya memadai. Oh, Oke. benar juga. Setelah juga tajam kan. Itu penglihatan, berpengaruh sama bidangnya nanti. oh sangat, sangat. Bidang-bidang apa nih Pak? Ya mungkin yang di rumah nih kan pasti sayang anak dong, nggak mau sampai anaknya kenapa-napa. Iya. Itu bidang-bidang apa yang anak nggak bisa kalau saya 3 dimensi nggak benar? Arsitek, Arsitek, dokter bedah, dokter bedah, bedah mikro, bedah mikro, pilot, pilot. Nah, desain grafis. oke. Nah, ini kan Pak sebagai yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya Pak ya, 30 tahun tadi Pak ya, dan juga menuliskan buku. Nah, seperti apa sih sebenarnya standar pemeriksaan mata yang baik? Sebelum pemeriksaan dilakukan, itu harus ada ruangan yang layak. Ruangan yang layak. Oke. Bandingkan ya, menurut Iya, iya. standar internasional ruangannya itu minimal 5 meter 5 5 meter. jaraknya. Agak luas dong ya berarti ya? Luas ya? Pencahayaannya diukur. Oke. Coba Anda lihat deh di kebanyakan toko itu justru terang benderang. Iya, Iya iya, sih iya. benar-benar. Itu yang membuat ukuran tidak selalu tepat. Oke. Kasum ada 32 cabang Kasum. Itu semua dirombak Wow. untuk mengikuti standar internasional supaya Keren. penglihatan 3 dimensi anak terjaga. Kita merawat penglihatan 3 dimensi anak sejak dini. Oke, itu tesnya gimana tuh Pak kalau boleh tahu tuh? Binokuler tadi atau mungkin 3 dimensi itu ya? Itu kan katanya penting banget nih buat anak-anak. Betul. Pemeriksaannya seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Jadi pertama Sambil kita kali praktek ya, mungkin ya. pertama kali anak diperiksa. Pemeriksa kan satu mata. Betul. Misalnya mata kanan min 1. Diperiksa dulu nih ya pakai Iya. alat. Ya, min 1. Kemudian mata kirinya min 6. Oke. Pada saat dibuka dia nggak bisa melihat dengan baik. Pasti Oke. pusing. Oke. Karena mata tidak bisa bekerja sama kalau dioptrinya melebihi dari 3. Oh, gitu. Gitu. Itu tidak sederhana.
ya kita akan rawat 3 bulan, 6 bulan kunjungan, diperhatikan betul. Nah ini salah satu alatnya nih Pak ya? Ya, ini Ini alat buat tesnya ya. ini jadi salah satu gangguan penglihatan binokuler itu double. Dia melihat double. Oh Dua. double. Oh, mulai itu double. Oh tapi Alatnya beda ini. dengan silinder ya? Lain. Beda Boleh- ya? boleh Oke. dinyalain, Boleh, Pak? boleh, Boleh, Pak, yuk, Pak. boleh, silakan. Sambil dinyalain. Ini nyalanya gini aja, Pak. Maaf. Ada ininya. Ini untuk 3 dimensi. Ini untuk 3 Oh, dimensi. 3 Oh, dimensi, bukan. oke. Ini nggak pakai ini ya. Oke. Wah, oke. Ini morning people yang di rumah. Ya, Ya. lihat juga ya gitu Ya. ya. Ini lihatnya ada berapa nih? Ada berapa cahaya nih di sini? Ya. Saya lihatnya 4. Dia harus pakai filter. Oh, udah pakai filter. Filter dengan kacamata ukurannya. Oke. Oh gitu. Kalau itu orang ada yang bisa ngeliat lebih dari 4, Pak. Banyak. Oh, banyak. Bisa lihat 7. Aduh. Oh gitu. Bisa lihat cuma 3. Bisa lihat cuma 2. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri ini ya Pak ya dan Ibu ya, ini baru ada Kasum yang memiliki layanan vision care ya? Iya. Pakai Mungkin itu bisa betul? diceritain nih Mbak Iya. Trista nih buat morning people di rumah biar juga paham nih ya. Iya. Ya, mungkin saya cerita sejarah sedikit ya. Boleh, mengenai boleh, Akasum boleh, itu Mbak. ya. Jadi Akasum ini berdiri sejak tahun 1939. Oke. Wow. Pendirinya ini Bapak Acum Kasum. Yes. Dan toko pertama kami itu berada dari Bandung gitu ya, Jalan Braga nomor 21 Itu gitu, yang Bandung. pertama ya. Betul. Nah, Tempat selanjutnya historical tuh ya. betul dan membuka cabang seperti di Solo, Jogja, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, di tahun 1970 kami Ya. mendapatkan penghargaan menjadi optik pertama di Indonesia. Wih, Seperti itu. keren. Nah, generasi berikutnya muncul, Bapak Hatta Kasum melanjutkan bisnis ini di tahun 2000-an, berubah namanya jadi Kasum, Akasum Cikini. Sesudah itu di tahun 2015 berubah konsep pelayanan kita dan berubah juga namanya jadi Kasum Vision Care. Seperti itu. Oke. Oke. Ini kita masih mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih dan juga Wah, pastinya pastinya pengen tahu dan ini kita kan. juga tahu ini kan penonton kita kan juga banyak. Betul. Kasum tadi kan ada di mana aja sudah jelas ya. Heeh. Setelah ini kita akan lanjut lagi, kita akan bedah lebih dalam lagi ya bersama mbaknya juga dan bapaknya nih. Betul dong pastinya. Setelah yang satu ini tetap di Morning Update. Ada apa ya? hari ini? Pemirsa, kemeriahan Hari Kemerdekaan terjadi di Istana Negara. Acara pengibaran bendera merah putih tersebut dimeriahkan oleh Farel Prayoga, seorang anak kecil yang sedang viral lewat lagu dangdutnya. Tak hanya itu saja, Ibu Iriana selaku istri dari Presiden Republik Indonesia dan para menteri serta petinggi lainnya ikut bergoyang dalam lagu yang dibawakan Farel. Berbeda dengan informasi yang satu ini, sekelompok remaja yang bertugas sebagai pengibar bendera melakukan hal yang kurang terpuji. Remaja tersebut berjoget dengan gerakan yang kurang sopan di bawah tiang bendera merah putih, lengkap dengan seragam paskibra. Masih dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, pergelaran lomba kerap kali dilakukan. Salah satunya adalah seperti yang satu ini. Lomba menjatuhkan lawan dengan bantal guling di atas batang kayu. Seorang ibu dengan semangat memukul lawannya hingga terjatuh ke dalam air. Hal ini tentunya mengundang tawa penonton di lokasi kejadian. Di sisi lain, sekelompok karyawan sedang memeriahkan kemerdekaan dengan lomba tarik tambang. Semula tak ada yang aneh dalam perlombaan tersebut. Namun hal yang lucu bikin ngakak terjadi setelah seorang wasit memberikan aba-aba untuk mulai. Aduh, peserta lombanya terlalu bersemangat ya. Kan kasihan mas wasit yang jadi korban. Beralih ke perlombaan selanjutnya, terlihat perlombaan balap karung yang dilakukan oleh beberapa ibu-ibu. Awalnya perlombaan ini mengundang sorak-sorai keseruan dari penonton. Namun hal yang kurang mengenakan terjadi. Terlihat seorang ibu yang hendak melompat terjatuh dan wajah tersungkur ke aspal. Sontak hal ini membuat penonton teriak histeris.
Pemirsa, aksi tindakan tak terpuji dilakukan oleh seorang bapak yang telah melakukan tindakan kurang pantas terhadap anak perempuan di bawah umur. Kejadian ini terjadi di sebuah jalan yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Aksi tersebut sudah mendapatkan teguran dari warga sekitar. Namun bukannya menghentikan perbuatannya, bapak tua tersebut malah marah-marah lantaran tak terima. Ngomel gitu loh, ngomel. Ditegur ngomel gitu loh. Oh, nggak apa-apa ya pijit-pijit anak wong dipijit-pijit. Ya. Mobil main begini. Nah. Lasane. Lasane loh. Sebuah aksi kekerasan terhadap tenaga kesehatan terjadi. Terlihat seorang tenaga kesehatan di IGD Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya tiba-tiba saja dipukul hingga tersungkur. Pelaku terekam jelas di kamera CCTV. Seorang pria berpakaian putih yang datang ke meja para nakes sambil terlihat marah-marah. Oke, morning people, lumayan lagi bersama kita. Ada Panung dan juga Mbak Trista nih, tentunya di Morning Update. Ada apa di hari ini? Nah, balik lagi. Aku tuh penasaran banget gitu kan. Ini sebenarnya pemeriksaan mata yang tepat itu kapan, di usia berapa, dan juga siapa sih yang perlu diperiksa mata? Betul. Gimana Pak? Apakah saya perlu Pak? Ya. Apa kita sebagai orang tua itu harus aware pada saat anak udah mulai ngeliatnya agak aneh gitu, deket, harus bawa buru-buru? Betul. Jadi yang pertama harus dilihat gejala. Oh, gejala dulu. oke. Gejalanya salah satu yang paling sering terjadi, anak menyipitkan mata, memicingkan mata. Oh, benar. Konstriksi. Iya benar. Begitu anak memicingkan mata, dia perlu kacamata. Atau dia pakai kacamata tapi tetap dipicingkan, berarti kacamatanya tidak benar. Oke. Walaupun secara ukuran udah tepat. Pasti tidak tepat ukuran. Oh, salah makanya. Berarti nggak bisa dipatokin usia berapa ya Pak ya? Tidak. Pokoknya kita ngelihat anak Lihat. kita aja ya. Sedini mungkin. Sedini Makin dini mungkin. ketahuan, makin bisa diperbaiki. Oke, kalau kita boleh tahu nih kasus-kasus mungkin yang sering muncul ya, mungkin apa penyebabnya dan mungkin kita bisa mengantisipasi atau mencegahnya nih, boleh nggak? Kata orang zaman dulu, jangan nonton terlalu deket TV-nya, Iya. atau lihat handphone jangan terlalu dekat. Apakah itu berpengaruh? Apa memang karena bermasalah jadi dekat? Sangat. Oke. Berdasarkan penelitian, anak-anak yang tidak berkacamata umumnya itu yang mainnya di sawah sama di pantai. Karena dia melihat jarak tak terhingga. Ini pedoman. Jadi oleh karena itu kalau kita capek melihat komputer terus-menerus, sekian menit, 20 detik atau 20 menit, layangin ke jarak tak terhingga. Itu istirahat untuk mata. Oh. Gitu ya, dilihat seperti itu. Nah, apa yang terjadi sekarang, apalagi waktu pandemi ya, online, pendidikan online. Itu semua Wah, itu signifikan naik sekali. Di Kasum itu kita prihatin benar. Orang tua ada yang menangis karena ukurannya naik. Yang keliru terjadi di masyarakat setelah kaprah adalah seorang ibu menangis karena anaknya kacamatanya naik, tebal. Saya bilang ibu jangan menangis. Berapa visual acuity dengan ukuran itu? Selama tajam penglihatannya 100%, jangan menangis. Oh iya benar juga. Jadi kasihan tipis nggak ngelihat anaknya kasihan. Iya benar. Mama sebelah mana gitu kan nggak lucu ya. Iya. Tapi itu udah keturunan faktor bisa nggak sih? Faktor dari orang tua gitu. Bisa. Oh, Hukum sangat Mendel bisa. kan, ingat nggak hukum Mendel dulu waktu kita sekolah? Oh iya. Jadi saya selalu berguru bilang sama ini terutama cowok-cowok cewek yang masih belum punya pacar. belum menikah. Jangan milih pacar yang berkacamata. Waduh. Waduh. Maaf nih Kristal berkacamata lagi gimana nih? Udah mau nyari suami susah lagi. Aduh, Pak Anung sih buka kartu aja lagi. Ya, Hilang lagi calon ini. Pak, tapi nih kita pengen tahu nih Pak, untuk harapan Bapak ke depannya sebagai optometris ya kan, yang sudah berpengalaman puluhan 30 tahun. 30 tahun itu nggak main-main loh main-main, pengalamannya betul. ya kan. Ini dalam melakukan perawatan mata seperti apa Pak untuk harapan Untuk ke penonton yang di depannya? rumah nih. Anak sedini mungkin. Oke. Perhatikan pada waktu dia nonton televisi. Ya, oke. Dan perhatikan pada waktu dia baca. Ya.
Pada waktu dia nonton televisi matanya dipicingkan, something wrong. Oke. Pada waktu dia melihat dekat, terlalu dekat, something wrong. Cepat periksa. Itu kalau terlambat makin tebel lagi. Wah pasti. Oh, ini morning people yang di rumah nih. Makanya golden periodnya itu sampai umur 5 tahun. Fungsi perbaikan penglihatan fungsionalnya terjadi dari umur itu. Begitu 6, 7, 8 tahun, sulit. 12 tahun lebih hopeless. Nah, Mbak Trista ini kita kalau coba bisa- cari tahu lagi nih, kan terobosannya banyak ya, bener ya? dong, harus mengikuti perkembangan Sekarang, zaman. dari ya Mbak kan? Trista sendiri terobosan apa lagi nih yang akan dibuat oleh Kasum Vision Care ke depannya nih? Ya. Baik, mungkin salah satu terobosan kita yang sebetulnya baru saja ya di bulan Agustus ini kita launching produk terbaru gitu ya. Apa tuh, Mbak? Kita berkolaborasi dengan salah satu seniman dan launching produk baru, mereknya ini Kafika Exadega. Jadi produk ini kita berharap bisa lebih relevan gitu ya untuk anak muda zaman sekarang. Selain pemeriksaan yang komprehensif, yang lengkap di Kasum Vision Care, tentunya kami juga menyediakan produk-produk yang kekinian lah ya untuk mereka. Dan selain itu juga kami berharap dengan menggandeng salah satu seniman ini agar banyak anak muda zaman sekarang lebih aware mengenai pemeriksaan mata ya yang lengkap dan tentunya mereka bisa mendapatkan solusi yang tepat sehingga bisa fokus untuk berkarya ke depannya. Betul, karena memang kalau seandainya kita nggak bisa ngelihat, ya kan mata itu kan jendela dunia. Kita tuh nggak tahu informasi apa-apa, gara-gara kita malas periksa mata akhirnya jadi repot. Nah sekarang kita bicara masalah tentang harapan nih. Harapan dari Kasum untuk Vision Care ini ke depannya untuk bisa membantu pastinya ya perawatan dari semua yang namanya anak-anak tadi sebagai target utama dan Generasi juga tadi muda remaja, lah. generasi Iya. muda ini jangan sampai generasi muda ini karena matanya akhirnya pupuslah semua harapannya. Tentunya harapan pertama kita bisa lebih memberikan awareness kepada masyarakat Indonesia bahwa pentingnya untuk memeriksakan mata atau menjaga penglihatan ketajaman mata mereka sedini mungkin ya. Selain itu pemeriksaan komprehensif sangat penting dan di luar itu juga tentunya solusi yang tepat juga sangat penting gitu ya. Dan maka dari itu juga kami ingin hadir di seluruh kota-kota di Indonesia untuk bisa memberikan solusi tersebut. Salah satunya kami akan buka cabang baru nih di Bandung di mana ini napak tilas gitu ya. Di bulan Agustus ini di Jalan Buah Batu dan akhir Agustus ini kita akan. Jalan Buah Batu di akhir Agustus ini. Betul. Keren. Nanti undang kita juga kan? Tentunya dong. Mantap. Udah saya catat ini Mas. Gitu ya. Kita kosongin jadwal ini. Oke, ini kan berhubungan dengan alat-alat yang ada ini juga saya penasaran. Ini kan sudah ada di sini nih. Mungkin buat morning people yang ada di rumah ngelihat ini ya ada gambar-gambar ya. Nah ini katanya tadi Pak Anung bilang ini berhubungan dengan ketajaman mata dengan penglihatan tiga dimensi. 3 dimensi. Saya akan coba nih kayaknya nih ya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi kamu coba dulu, kan kamu nggak siap dengan hasilnya ya. Malu kan kalau misalnya morning people tahu hasilnya nggak enak gitu. Pas lagi iklan aja ya? Iya, iklan aja makanya jangan mana-mana ya morning people ya, kita balik lagi. Jangan mana-mana, tetap di morning update. Ada apa hari ini? Jadi di iklan aja Pak. Morning people, luar biasa ya. Ini saya lihat udah diputer-puter. Oke, morning people lihatnya ada apa nih? Kupu-kupunya berapa? Kupu, kalau nggak pakai kacamata 3D cuma 1, tapi kalau pakai kacamata 3D 2. Ya benar Aku Pak Anung. cuma 1. Gimana Pak Anung? Benar kan? Jawabannya 2 kan apa? ya Pak? Berapa? Ya ini sebenarnya 2. Tuh. Mungkin pas aku lihat lagi terbang. Oke, anyway udah gak kerasa 1 jam kita menemani ini ya. Buat morning people yang di rumah terima kasih banyak. Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Anung. Pak Anung dan juga Ibu Trista, terima kasih banyak. Jangan kamu di sini ya. Oh, kita selalu tunggu loh di sini karena produknya dan informasinya sangat berguna banget. Oke, waktunya kita pamit. Buat yang di rumah terima kasih banyak sekali lagi. Dan jangan lupa ya, semangat terus dan juga tetap prokesnya dijaga. Prokes jangan lupa ya. Kita ketemu besok lagi ya. Bye-bye, tetap semangat bekerja. Morning update. Morning update.